Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di pertemuan Sirah Nabawiyah untuk mengkaji dan mempelajari kehidupan suri tauladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan mempelajari kehidupan beliau kita dapat lebih mencintai beliau. Yang Nabi SAW katakan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seorang kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih dicintainya min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, lebih dicintai dari bapaknya, lebih dicintai dari anaknya, dan lebih Nabi kita cintai daripada semua manusia. Upaya kita mencintai Nabi, kita pelajari sirah nabawiyah. Karena tidak kenal maka tidak sayang. Gimana kita mau cinta Nabi kalau kita nggak kenal bagaimana Nabi? Jemaah dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk menjelang Nabi berusia 40 tahun. Beliau mengalami yang namanya ar-ru'yatus shalihah, mimpi yang benar. Tidaklah beliau fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subhi. Tidaklah beliau melihat sebuah mimpi melainkan itu jelas terjadi saat beliau terjaga seperti terangnya fajar subuh. Artinya beliau betul-betul ingat mimpi tersebut, kemudian kejadian seperti yang beliau mimpikan. Nah, ini sudah kita bahas panjang kemarin, bahwasanya mimpi adalah salah satu dari bagian kenabian. Nabi SAW pernah sabdakan kepada para sahabat, in qata'atir risalah wa khutimatul anbiya. Risalah sudah terputus dan Nabi juga sudah terputus, tidak ada lagi Nabi setelahku. Maka para sahabat mendengar hadis ini, para sahabat sedikit sedih. Walakin al-mubasyirat, tapi kata Nabi ada yang namanya al-mubasyirat, kabar-kabar gembira, kabar-kabar gembira. Wa man mubasyirat ya Rasulullah, apa itu mubasyirat, kabar-kabar gembira? Nabi SAW mengatakan ar-ru'yatus shadiqah yarahal mu'min aw tughadahu. Mimpi yang benar yang dilihat oleh seseorang yang beriman atau orang lain melihat terkait dengan dirinya. Ya, jadi ini bagian daripada kenabian. Makanya Imam Malik bin Anas pernah ditanya mengenai ilmu tafsir mimpi. Ya, hal yu'awwiru ru'ya, apakah boleh mentakwilkan mimpi orang-orang yang secara umum, artinya sembarang orang? Kata Imam Malik, hal bin nubuwati tul'a, apakah dengan kenabian boleh main-main? Kenabian kan gak boleh main-main. Kalau namanya Nabi, dia gak boleh sampaikan kecuali yang Allah wahyukan kepada dia. Nah, mimpi itu bagian dari kenabian. Ya, sittun wa arba'una juz'an minan nubuwah, ya. 1 dari 46 bagian daripada kenabian, ya. Maka tidak boleh sembarangan untuk menafsirkan mimpi tersebut. Ini bagian daripada al-mubasyirat, kabar-kabar gembira. Bahkan Nabi SAW sampaikan menjelang hari kiamat itu, la takadu ru'ya mu'min takdzib, hampir-hampir mimpi seorang mukmin itu gak salah. Wa asdaqahum ru'ya asdaqahum haditsan, dan yang paling benar mimpinya adalah yang paling jujur perkataannya ketika dia terjaga. Artinya dia ketika terjaga senantiasa menjaga kejujuran, dia mimpi itu mimpinya paling mendekati kebenaran. Baik itu mimpinya dia dijaga dari sebuah masalah, dia melihat misalkan ada orang yang dia lagi dekat nih, tiba-tiba orang itu berbuat jahat pada dia dalam mimpi. Atau diperlihatkan misalkan orang itu tidak memakai pakaian atau pakaiannya hanya setengah. Karena pakaian dalam ilmu tafsir mimpi takwilnya adalah agama. Takwilnya adalah agama. Ya, kalau orang ini jujur lisannya diperlihatkan sama Allah hal semacam itu. Saya punya pengalaman ketika dulu masih ngajar di pesantren gitu ya. Seorang teman saya ini sedang mencari jodoh.
teman saya ini lagi mendekati akhwat gitu ya, seleksi cari jodoh. Dia seorang masya Allah menghafal Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian dia lagi dekat sama satu akhwat perempuan ini, dia melihat mimpi. Dia ceritain sama saya berdua aja gitu ya. Saya bukan ahli tafsir mimpi Pak ya, cuma ini karena sama-sama ngajar gitu di pesantren. Dia mengatakan saya melihat ada sebuah sumur isinya air. Saya mencoba mendekati sumur tersebut. Tiba-tiba ada ular yang kemudian menghalangi saya. Ada ular yang kemudian menghalangi saya. Ini kalau kita kembali kepada hadis-hadis Nabi, beliau pernah melihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menimba air dari semacam kolam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hanya bisa menimba 2-3 timbaan. Datang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tiba-tiba timba atau gayung itu menjadi besar luar biasa. Kemudian dia menimba air dengan sangat banyak, orang-orang minum dari air tersebut dan juga hewan-hewan ternak mereka minum dari air tersebut. Ketika itu diceritakan kepada para sahabat, ya ternyata takwil dari mimpinya Nabi ini apa? Kepemimpinan atau khilafah. Abu Bakar As-Siddiq hanya 2 tahun lebih berapa bulan saja menjadi pemimpin. Bukan berarti beliau ini tidak lebih baik dari Umar bin Khattab. Para ulama sepakat sahabat yang paling utama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, As-Siddiq namanya As-Siddiqul Akbar, yang membenarkan dengan sangat tulus, dengan sangat benar. Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan manusia paling utama setelah generasi Nabi dan Rasul, Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan itu, Nabi Musa punya sahabat, punya murid-murid, ya. Nabi Isa punya hawariyun, murid-murid. Nabi kita Muhammad SAW punya murid-murid yang disebut para sahabat. Di antara semua orang itu yang paling hebat dalam artian paling dekat dengan Allah dan paling utama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Manusia terbaik setelah generasi para nabi dan rasul. Maka ini takwilnya adalah kepemimpinan. Maka saya coba lihat gitu ya, ini kondisi dia sedang mencari-cari pendamping hidup. Tiba-tiba dia seakan-akan dihalangi dari menimbas air yang itu takwil kebaikan. Dihalangi oleh apa? Ular. Yang ular ini termasuk kata Nabi SAW al-fuwaisiqat. Hewan-hewan jahat. Ya, ada 5 yang Nabi sabdakan apa saja? Al-hayya, ular, kemudian tikus, al-fa'ru, al-ghurab, burung gagak, kemudian kalbul aqur, anjing gila. Satu lagi adalah kalajengking ya, akrab gitu. Ada hadis lain yang itu cicak ya, itu hadis berbeda. Tapi 5 ini fuwaisiqat, hewan-hewan jahat. Boleh dibunuh walaupun kita sudah pakai kain ihram. Ya, kalau pakai kain ihram kan nggak boleh bunuh-bunuh hewan-hewan gitu ya, nanti kena denda. Kecuali 5 ini. Ya gimana nggak, misalkan ada ular kan dia akan mematok dengan bisanya. Maka ini takwil kalau orang melihat itu dalam mimpinya, itu barangkali ada orang jahat yang mau mendekati dia. Hewan-hewan ini Pak, kalau kita lihat dalam mimpi, dalam artian kondisi kita ini soleh gitu Pak ya, dalam artian kita istiqomah atau berusaha istiqomah, kalau dosa, tobat dan lain sebagainya, ya, maka ini adalah bisa jadi ada orang-orang jahat yang mendekati dia. Maka saya ceritakan barangkali ini seperti ini. Kemudian dia diam, memikirkan gitu yang saya katakan. Subhanallah, waktu pun berlalu Pak, ya, sekarang dia sudah punya ma'had tahfiz sendiri. Dia sudah punya rumah Quran sendiri. Artinya dia jadi pemimpin gitu kan, walaupun pemimpinnya rumah Quran sendiri, daerah Brebes ya. Dan dia menikah dengan wanita yang lain, masya Allah, bisa membina rumah Quran itu walaupun hanya tidak terlalu besar. Nah, itu salah satu yang pengalaman saya. Nah, tentu kan tidak semuanya bisa gitu. Karena saya dekat dengan dia, saya tahu dia kesolehan pribadinya baik dan lain sebagainya. Saya berani kemudian untuk diskusi lah, bukan saya takwilkan, diskusi sama dia. Nah, seperti itu. Intinya dalam Islam tafsir mimpi itu diakui dalam Islam tafsir mimpi itu. Ya, tidak sembarang orang bisa menafsirkan mimpi, tapi itu diakui dalam Islam tafsir mimpi. Hadis lain Nabi SAW bersabda, ar-ru'ya thalatha, mimpi ada 3. Ar-ru'ya minallah, mimpi dari Allah. Itulah yang tadi kita sebutkan ya. Nah, biasanya kalau mimpi dari Allah ini kita ingat mimpi itu. Ya, baik mimpi itu perlu tafsir atau tidak perlu tafsir, terang-terang seperti itu. Ya, itu bisa juga.
Yang kedua, ar-ru'ya minasyaitan, mimpi dari setan, ya. Dan yang ketiga, ar-ru'ya min haditsin nafsi, mimpi dari percakapan batin kita. Dalam artian ketika kita terjaga, bisa jadi kita pengen sesuatu, ya, ke bawah mimpi, Pak. Itu namanya haditsun nafs. Sekedar bisikan jiwa kita karena kita sangat ingin, sangat rindu atau sangat benci kepada sesuatu, ya, sangat dirundung masalah tentang satu hal ke bawah mimpi. Itu dari haditsun nafs. Yang dari syaitan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a ahadukum ma yakrah, kalau seorang di antara kalian mimpi yang dia tidak sukai, falyabsuq an yasarihi thalathan, ludahlah ke sebelah kiri 3 kali. Ludahnya tentu hanya ludah kecil saja seperti itu, ya. 3 kali ke sebelah kiri, wal yata'awwadz billah, minta ta'awudz kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yatahawwal min jambihi, dan dia pindah dari sisi dia mimpi buruk. Ludah 3 kali, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, pindah dari sisi dia mimpi buruk. Nah, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, 6 bulan mengalami hal ini. Seakan-akan beliau dipersiapkan. 6 bulan baru mimpi terjaga benar-benar kelihatan seperti itu. Tsumma hubbiba ilaihil khala. Kemudian Nabi lebih senang menyendiri menjelang usia 40 tahun. Apa yang beliau lakukan? Yatazawwaj min imra'atihi thumma yadhhabu ila Hira. Dia ambil bekal dari Khadijah binti Khuwailid, kemudian pergi ke Gua Hira. Gua Hira itu, Pak, kalau sekarang Bapak pernah ke Mekah itu, ya, itu kan terjal. Dia harus naik ke atas, ya. Kalau nggak salah tuh rutenya seperti ini, turun lagi baru sampai Hira. Ada yang pernah bawa ke Gua Hira? Pengalaman? Belum pernah, ya. Jadi sebenarnya nggak ada keutamaan atau nggak ada fadilah. Cuman kalau sempat ke sana ya sekalian aja tur ke sana gitu. Nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Bahkan ada calo-calo yang ayo saya anterin ke Hira gitu, ya. Bayar berapa real, dianterin sama dia ke Gua Hira. Nah, Gua Hira ini terjal, Pak. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus naik dulu baru sampai ke Hira. Nah, dari Hira itu di dalamnya itu hanya kecil saja. Dan ada semacam lubang sedikit. Dulu zaman Nabi bisa lihat langsung ke Ka'bah, ya. Di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah yang namanya at-tahannus. Tahannus dari kata al-hins. Al-hins ini dosa. Berarti tahannus menjauhi dosa-dosa kaumnya. Karena ketika itu belum ada ibadah, belum ada sholat, belum ada zikir, belum ada ibadah-ibadah lain. Nabi SAW hanya sedih melihat kelakuan kaum sembah berhala, sembelih buat berhala, tawaf dengan telanjang. Nah, ini terbimbing dengan fitrah beliau yang lurus, ya. Kemarin kita sudah sebutkan, zaman jahiliyah saja nggak pernah minum khamar, nggak pernah sembelih untuk berhala, nggak pernah makan sembelihan dari berhala saja, tidak pernah. Nabi SAW bahkan ketika haji, ketika belum turun syariat Islam, beliau wukuf di Arafah. Padahal belum ada di syariat Islam. Ketika itu seorang daripada Quraisy mengatakan, "Hadza minal humus." Ini kan orang Quraisy. Oh, dia wukufnya di Arafah. Quraisy itu, Pak, gak mau wukuf di Arafah. Karena mereka bilang, kami penghuni tanah haram. Kami kalau wukuf di dalam tanah haram, ya. Mereka gak mau keluar ke Arafah, ya. Maka disuruh oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran wukuf di Arafah. Sehingga sebelum masa jahiliyah, sebelum masa Islam saja, Nabi SAW menjauhi semua adat istiadat jahiliyah. Orang nggak bisa menuduh Nabi. Nah, kamu kan dulu sembah berhala juga, masa sekarang kamu celak berhala? Kamu kan dulu minum khamar, kok sekarang kamu haramkan khamar? Itu nggak bisa dimainkan kartu itu sama Nabi SAW. Karena nggak pernah melakukan perbuatan jahiliyah. Beliau pun bertahannud, ya. Nah, apabila bekal beliau habis, ya, beberapa malam di sana, beliau pulang lagi ke keluarga beliau, wa yatazawwaj bidzalika tsumma yarji. Kemudian balik lagi ke Hira, tahannus lagi beberapa malam mikir gitu, ya. Nah, sebagian ulama juga menyebutkan Nabi tetap membantu orang yang lewat. Kalau lagi pengen cari arah atau cari bekal, Nabi tetap menolong mereka itu selama beliau bertahanus menyendiri di Gua Hira tersebut. Dan ini bukan meditasi, Pak, ya. Nabi itu tidak meditasi.
Bahasa hadisnya secara spesifik disebutkan at-tahannus dari kata al-hinth. Wa kanu yusirruna 'ala al-hinthil 'azim. Dalam Al-Qur'an penghuni neraka itu senantiasa melakukan al-hinthil 'azim, dosa besar. Jadi al-hinth itu artinya dosa, yatahannath menjauhi dosa-dosa. Jadi istilahnya apa namanya, menyendiri untuk menjauhi adat istiadat jahiliyah. Tiba-tiba pada suatu malam ya datanglah seorang sosok yang ada di belakang beliau. Kemudian bayangkan dalam kondisi gua Hira yang gelap seperti itu, dhammahu dhammatan syadidatan, dipeluk dari belakang dengan pelukan yang keras. Faqala iqra, sosok ini mengatakan iqra, bacalah. Nabi SAW katakan ma ana biqari, saya bukan orang yang pandai baca. Beliau tidak hanya mengatakan ana la aqra, saya nggak bisa baca. Beliau mengatakan ma ana biqari, saya ini bukan sama sekali orang yang bisa baca. Artinya memang betul-betul ummi, nggak bisa baca tulis. Maka beliau katakan aku ma ana biqari, fa akhadani fa ghattani, saya diambil dan dipeluk hatta balagha minni al-juhd, sampai saya tidak kuat lagi. Tsumma arsalani, baru dilepas. Sudah dilepas, iqra, disuruh lagi kedua kalinya baca. Nabi SAW jawab lagi ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Fa akhadani fa ghattani tsaniyata, kedua kalinya dipeluk dengan keras hatta balagha minni al-juhd, sampai saya sudah tidak kuat, kata Nabi SAW. Tsumma arsalani, baru dilepas. Lagi-lagi 3 kali disuruh iqra. Lagi-lagi Nabi SAW katakan ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Dipeluk lagi dengan keras. Keempat kalinya iqra, disuruh baca. Nabi katakan ma aqra, apa yang harus saya baca? Ya, 3 kali dipeluk seperti itu, Nabi katakan saya nggak bisa baca. Keempat kali ma aqra, apa yang saya harus baca? Ya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari 'alaq, segumpal darah yang menempel di rahim. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu itu yang maha pemurah, maha dermawan. Alladzi 'allama bil qalam, yang bentuk kedermawanannya ngajarin manusia ilmu dengan perantara tulisan, dan juga pulpen, baca tulis. Ya, ini ayat luar biasa. Apa namanya, wahyu pertama yang turun kepada Nabi SAW. Iqra, bacalah. Padahal beliau bukan orang yang pandai baca tulis. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau ulama menafsirkan bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya bacalah ilmu-ilmu, bacaan-bacaan yang terkait dengan ilmu-ilmu ketuhanan, yang terkait dengan ilmu-ilmu Allah, yang dialah yang menciptakan kamu. Khalaqal insana min 'alaq, kamu diciptakan dari segumpal darah. Ya, iqra wa rabbukal akram, terus baca, terus kaji. Dan Rabbmu itu maha dermawan. Ya, alladzi 'allama bil qalam, bentuk kedermawanannya kalau kamu baca, kamu akan diajarkan juga dengan tulisan-tulisan. Ya. Nah, ini wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi SAW. Ya. Ketika itu tentu saja ya, orang tidak pernah mengalami kejadian luar biasa seperti ini. Nabi kita Muhammad SAW, raja'a biha Rasulullah SAW, yarjufu fu'aduhu, terpak dada beliau alaihi salatu wassalam. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid, faqala zammiluni, pulang ke istrinya Khadijah. Beliau mengatakan zammiluni, selimuti saya. Ya. Faqalat Khadijah, ya. Maka keluarganya pun zammaluhu hatta dhahaba anhu ar-rawm, dipeluk diselimutin sampai Nabi SAW sudah hilang rasa takutnya. Faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar, diceritakan saya tadi di Gua Hira mendapati sosok saya dipeluk dengan keras dan lain sebagainya. Laqad khasyitu 'ala nafsi, kata Nabi SAW, saya khawatir kesadaran diriku ini. Saya khawatir saya ini udah bakal gila. Ya, sebagian ulama mengatakan seperti itu. Saya khawatir saya kehilangan kesadaran. Ulama lain mengatakan saya khawatir akan ada hal-hal aneh terjadi pada diri saya mau dicelakakan ini.
Maka apa kata Khadijah? Faqalat Khadijah, "Kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada." Demi Allah, Allah enggak akan hinakan orang sepertimu. Innaka latasilur rahim. Kamu itu suka sambung silaturahim, wa tahmilul kal, menanggung beban orang lain, wa taksibul ma'dum, orang yang enggak punya kamu tolong, wa taqrid dhaif, memuliakan tamu, wa tu'inu ala nawaibil haq, orang kena musibah juga kamu tolong. 5 sifat, Pak, disebutkan oleh Khadijah. Yang orang kalau punya 5 sifat ini, kata Khadijah apa? La yukhzikallahu abadan. Allah enggak akan hinakan kamu selama-lamanya. Karena punya 5 sifat ini. Artinya orang-orang yang di dunia itu baik, ya, dia memiliki akhlak yang mulia, itu enggak akan Allah hinakan selama-lamanya. Ya. Fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Warqa ibn Naufal. Kemudian karena khawatir, khawatir apa sebenarnya yang terjadi, maka Khadijah membawa Nabi SAW kepada seorang pendeta Nasrani yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah ibnu ammi Khadijah, sepupunya Khadijah. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah, dia sudah dari masa jahiliyah masuk agama Nasrani. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani wa yaktubul Injil bil Ibraniyah, masyaallah an yaktuba, dia bisa bahasa Ibrani dan bahkan bisa tulis Injil dalam bahasa Ibrani. Yang nampak di sini Waraqah bin Naufal ini masih di atas Nasrani yang lurus, ya. Karena ada satu riwayat Waraqah bin Naufal pergi bersama seorang dari kalangan Quraisy yang namanya Zaid bin Amr bin Naufal. Dua-duanya mau cari hidayah, cari agama yang benar ke negeri Syam. Ya, maka sampai negeri Syam, Waraqah bin Naufal peluk agama Nasrani. Tapi barangkali dia belajarnya betul-betul, jadi dia tahu agama Nasrani yang benar, iman kepada Isa sebagai hamba. Sedangkan Zaid bin Amr bin Naufal, dia lihat agama Nasrani, dia bilang, saya nggak mau masuk agama Nasrani. Ya, dia pelajari agama Yahudi, dia juga tidak mau masuk agama Yahudi. Ya, sampai pulang ke Mekah, Zaid bin Amr bin Naufal dia berdoa kepada Allah, ya Allahumma inni ala millatil hanif. Ya Allah, saya ini berada di atas agama yang condong kepada tauhid. Walaupun dia nggak tahu agama apa itu, tapi dia tahu sembah berhala salah, Nasrani salah, Yahudi salah. Jadi Zaid bin Amr bin Naufal ini, Pak, sudah mentauhidkan Allah, walaupun nggak tahu bentuk ibadahnya gitu ya, pada masa jahiliyah. Maka kata Nabi SAW, kana yub'atsu ummatan wahidatan. Zaid bin Amr bin Naufal nanti dibangkitkan pada hari kiamat satu umat. Jadi satu orang jadi satu umat sendiri. Karena dia sendiri yang beriman kepada Allah pada saat orang-orang kufur pada. Dia pernah senderan di Ka'bah. Dia lihat kafir Quraisy tawaf sambil merubah talbiyah. Labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah kecuali sekutu yang kamu miliki, kamu menguasainya dan apa yang dia punya. Zaid bin Amr bin Naufal mengatakan hasbukum, cukup, jangan ditambahin. Yang namanya talbiyah itu cukup, jangan ditambahin. Artinya Nabi saksikan ini Zaid bin Amr bin Naufal melakukan hal ini. Nah, dia dengan Waraqah bin Naufal ini sama-sama mencari kebenaran, ya, sama-sama mencari kebenaran walaupun belum mendapati kebenaran yang mutlak, kebenaran yang sempurna. Maka di sini Nabi SAW datang bersama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha menanyakan kepada Waraqah bin Naufal, apa sebenarnya yang terjadi kepadaku? Wa kana syaikhan kabiran qad aniya, dia ini orang tua udah buta matanya, Waraqah bin Naufal. Faqalat lahu Khadijah, ya ibna am, isma' min ibni akhika. Faqala lahu Waraqah, wahai sepupuku, coba dengar ini, ponakanmu ini mau ngomong apa? Ya, maka ya ibna akhi ma tara, apa yang kamu lihat wahai ponakanku? Nabi SAW ceritakan, saya melihat seperti ini. Waraqah bin Naufal mengatakan, hadzal namus alladzi nazzala ala Musa. Itu adalah namus. Namus adalah salah satu nama Jibril alaihissalam yang dulu Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi langsung tahu Waraqah bin Naufal, oh ini malaikat yang dulu datang kepada Musa juga. Ya laitani fiha jada'an
laitani akuna hayyan id yukhrijuka qaumuka. Seandainya saya masih muda, seandainya saya masih hidup ketika nanti kaummu akan mengusirmu dari negaramu, dari negeri mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar ini sedih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aw mukhrijiyahum?" Saya mau diusir sama mereka. Ya. Qala na'am, kata orang pasti. Lam ya'ti rajulun qad bimithli ma ji'ta bihi illa utiya. Tidak ada orang yang mendakwahkan dakwah Islam ini seperti yang akan kamu bawa illa utiya, melainkan pasti dimusuhi. Pasti dimusuhi. Wa in yudrikani yawmuka ansuruka nasran mu'azzaran. Seandainya hari itu datang, saya yang pertama menolong kamu dengan pertolongan yang besar. Ternyata summa lam yanshab waraqa an tuwfiya, gak lama wafat Waraqa bin Nawfal. Wa fataratil wahyi wa fataral wahyu, dan wahyu pun terputus dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini banyak sekali pelajaran yang kita ambil dari kejadian ini. Ya, yang pertama bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika mendapati hal ini, sebagaimana orang lainnya ketakutan luar biasa. Ketika ketakutan beliau pulang ke rumah, beliau kan mengatakan zamiluni. Ini zamilu ini bentuknya itu jamak, Pak. Selimutilah oleh kalian aku. Bukan zamili ini. Kalau zamili ini kepada perempuan secara khusus. Kenapa? Kata para ulama, karena di situ ada putri-putri beliau juga. Jadi ada banyak anggota keluarga, beliau juga punya budak gitu ya. Ayo zamilu kalian semua, selimuti saya. Ya. Hatta idza dhahaba anhu ar-raum, sampai rasa takut hilang, baru ditanya, ada apa? Pelajarannya Pak, walaupun simple gitu Pak, jangan tanya orang yang ketakutan sampai dia tenang dulu. Ini walaupun simple, kita bisa ambil pelajaran. Orang kalau lagi ketakutan, lagi genting, lagi situasi darurat, jangan langsung lemparin pertanyaan, dihujani pertanyaan. Panik dia. Khadijah istri yang salehah, dia tahu, diselimutin dulu, udah hilang rasa takut dari hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baru ditanya, ada apa yang menimpa? Ya, biarkan tenang dulu, baru ditanya. Ya. Yang kedua, ya, Khadijah binti Khuwailid, istri yang salihah, ya, menenangkan suaminya dengan mengingat sifat-sifat baik suaminya. Ya, mungkin kebalikan dengan sebagian istri kaum muslimin yang diingat sifat-sifat buruk dari suaminya. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha ketika menenangkan suaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bilang apa? La yukhzikallahu abada. Allah gak akan hinakan seperti Anda wahai suamiku. Ya, kemudian disebutkan kebaikan-kebaikan yang diingat. Innaka latasilur rahim, kamu sambung silaturahim. Taksibul ma'dum, orang gak punya kamu tolong. Tahmilul kal, orang punya beban utang kamu juga ikut bayarin. Ya, takrid dhaif, kamu muliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, kamu juga bantu orang kena musibah. Diingat ini istri solehah apa? Sifat-sifat baik suaminya. Kemudian ditenangkan dia dengan sifat-sifat ini. Alangkah perlu kita tiru sifat Khadijah ini, Pak. Barangkali kita punya teman lagi ada masalah, kita punya anggota keluarga yang lagi ada masalah, hibur dengan apa? Kamu kan dulu ini orang baik, kamu sering bantuin teman kamu sering ini. Boleh memuji orang di hadapannya apabila tidak dikhawatirkan dia akan terperdaya. Ya, dari sini kan di depan muka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipuji. Walaupun memang ada hadis yang menyebutkan idza ra'aitumul maddahina fahthu ala wujuhihim turab. Kalau kalian lihat orang yang suka puji-puji berlebihan, lemparkan pasir ke mukanya, Pak. Ya, lemparkan pasir ke mukanya. Tapi di sini bahasa hadisnya al-maddahin, orang yang berlebihan dalam memuji. Sebagian ulama menafsirkan hadis ini adalah orang yang datang ke pintu-pintu penguasa, menjilat penguasa. Ya, maka fahthu ala wujuhihim turab, lemparkan ke mukanya pasir, maksudnya jangan kasih pemberian apa-apa. Ya, ini orang-orang penyair-penyair Pak yang datang kepada para penguasa,
bikin syair-syair berlebihan itu memuji seakan-akan penguasa ini gak ada celah, gak ada cacat sama sekali. Konteks seperti inilah kemudian Nabi katakan fahthu ala wujuhihim turab. Hadis lain Nabi SAW lihat orang puji saudaranya di depan mukanya. Kata Nabi SAW, qasanta dhahrahum, kamu telah memotong atau mematahkan punggungnya. Kenapa? Barangkali Nabi tahu ini orang kalau dipuji, ya, dia banyak kekurangan, dia malah nanti tidak istighfar dan taubat, meniti jalan kebenaran, malah terus dalam kesalahannya. Nah, orang seperti ini akan terperdaya, akan terfitnah, gak boleh dipuji di hadapan mukanya. Ya, adapun suami ke istri ya gak masalah. Ya, bapak ke anak dan lain sebagainya gak masalah dipuji. Khadijah binti Khuwailid menenangkan suaminya dengan sifat-sifat mulia. Dan lihat sifat Nabi Pak sebelum jadi Rasul, sambung silaturahim, tanggung hutang orang gak punya dibantu, muliakan tamu dan juga orang kena musibah dibantu. Sifat-sifat yang luar biasa dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu aja kita punya dari sifat ini Pak, semoga Allah gak hinakan kita, sebagaimana Allah tidak menghinakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Barangkali kita nggak bisa tanggung hutang orang, ya, kita juga penghasilan pas-pasan. Apa yang kita bisa? Tasilurrahim, sambung silaturahim, hubungi abang kita, adik kita, ibu kita, bapak kita, tasilurrahim. Sebagian riwayatnya tasdiqul hadis, jujur dalam berkata, berucap. Ya, barangkali nggak bisa muliakan tamu karena kita juga hanya apa adanya gitu kan. Tasdiqul hadis, coba jujur dalam berucap, dalam berbicara. Nah, itu faedah yang kedua yang bisa kita ambil, bolehnya memuji di hadapan seseorang, ya. Yang ketiga, ya, akhlak yang mulia akan menyelamatkan seseorang dari kesulitan dan musibah yang menimpanya. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Sana'iul ma'ruf taqi masari'as su." Perbuatan-perbuatan ma'ruf itu mencegah seseorang dari kejadian-kejadian buruk. Orang kalau akhlaknya baik, ya tentu kita berakhlak mulia semuanya mengharapkan ridho Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lakukan ini, otomatis Pak, musibah-musibah, bencana-bencana itu terhindar dari kehidupan kita. Ya. Berikutnya dianjurkan menenangkan dan menghibur orang yang terkena musibah. Ya, orang terkena musibah kita hibur dengan perkataan yang baik. Ada istilah dalam Islam ta'ziyah. Ta'ziyah itu adalah menghibur atau mengatakan perkataan-perkataan sabar kepada orang yang terkena musibah, terutama musibah kematian. Ya, datangi dia. Kalau nggak bisa datangi, telepon. Lakukan takziah. Ini ada keutamaannya, ya. Cuma saya lupa hadisnya itu. Siapa yang bertakziah kepada saudara sama muslim ada keutamaan. Ya, nah, ini dianjurkan takziah. Bisa dengan kata-kata sabar, ya, sabar ya Pak, sabar ya Bu. Semoga Allah yarham, mendiang ini diterima di sisi Allah, diampuni dosanya, doakan dengan doa yang baik. Nah, ini juga bagian dari takziah. Ya, bahkan kadang-kadang kita hadir saja sudah bagian dari takziah, meringankan penderitaan atau sakit yang dirasakan orang yang terkena musibah tersebut. Nah, boleh juga kalau khusus tentang kematian kita bawa makanan, bukan malah kita makan makanan di sana merepotkan tuan rumah. Kita yang bawa makanan untuk takziah. Ya, ini tentu maksudnya bukan ada acara khusus kita bawa makanan buat acara itu, tidak. Tapi kita bawa makanan, siapa mau makan di warung makan silakan. Gak bisa bawa makanan, bawa aqua 1 dus atau air mineral 1 dus. Ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, keluarganya kan sibuk menyiapkan jenazahnya Ja'far. Kata Nabi, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman, fa innahu qad atahu ma yushghiluhum." Ayo bikinkan makanan untuk keluarganya Ja'far, karena telah datang suatu hal yang menyibukkan mereka. Sibuk urus jenazah, gak sempat masak. Sahabat yang lainnya yang bikin makanan untuk mereka. Nah, ini dianjurkan kita menenangkan dan menghibur orang yang terkena musibah. Ada orang bilang, ya, ketika kita suruh sabar, dia bilang gini, kamu kan gak ngerasain musibah saya. Ya, kita suruh dia sabar, kamu mana tahu apa, saya ini tertimpa musibah. Gimana Pak jawabannya kira-kira kalau ada orang seperti ini? Bapak udah suruh sabar, nasehatin, bawain ayat, bawain hadis, barangkali dia malah bilang,
kena musibah kayak saya, ya kira-kira tetap harus di takziah atau gimana tuh Pak? Ya. Kita katakan gini Pak, ibaratnya orang ada gantungan di ujung jurang, ya kita kan mau tolongin untuk ngambil tangannya untuk naikin dia ke atas. Kamu nggak ngerasain di ujung jurang, ya udah saya di ujung jurang sama kamu. Samping-sampingan kan logikanya tidak seperti itu. Ada yang di ujung jurang dan ada yang harus menyelamatkan. Upaya kita kasih tangan untuk selamatin dia, bukan kita juga harus apa namanya ke pinggir jurang juga. Nah, saya sudah sama kamu kan gitu kan. Bukan seperti itu logikanya. Jadi kita tetap harus ajak dia, bujuk dia, nasehatin dia. Terima alhamdulillah, tidak terima sudah tunaikan kewajiban. Karena kita ibaratnya orang yang ngasih tangan, ayo naik ke atas. Bukan kita ikut apa namanya ke jurang itu juga sama dia. Jadi harus ada yang apa namanya kondisinya mendesak dan ada yang menolong dengan nasihat-nasihat dan juga apa namanya kehadiran kita bersama dengan mereka. Faedah yang kelima adalah ketenangan seorang istri menghadapi situasi semacam ini. Menghibur, bukan menggemboskan, oh kamu sih dari dulu pelit sama saya, misalkan gitu ya. Jadi ketika ada kondisi seperti ini, bukannya kemudian mengingat-ingat keburukan, Khadijah binti Khuwailid malah mengingat-ingat kebaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa suami sekian lama berumah tangga gak ada kebaikannya Pak ya. Sebaliknya kita juga mungkin Pak ya, sama istri masa sekian lama tidak ada kebaikannya, pasti ada kebaikannya. Lagi situasi sulit, ingat kebaikan-kebaikan mereka. Jangan ingat malah keburukan-keburukan. Nanti besoknya baru mulai lagi ya. Seperti itu. Nah itu ketenangan seorang istri menghadapi situasi semacam ini, menghibur dan menenangkan, bukan malah menggembuskan, istilahnya seperti itu. Berikutnya ketika Waraqah bin Naufal mengatakan apa namanya, tidak ada seorang pun yang membawa dakwah yang kamu bawa ini illa dia pasti dimusuhi. Maka dakwah pasti memiliki musuh. Dakwah Islam pasti ada yang gak suka, pasti dimusuhin, itu wajar. Ya, maka malah kalau kita dakwah kemudian orang gak ada yang mantap, orang semuanya suka, ini mungkin ada yang salah dengan dakwah kita. Ya, kata Imam Syafi'i, kamu lihat panah musuh-musuh itu diarahkan ke siapa? Disitulah kebenaran. Ya, kita lihat sekarang di media sosial, ya orang-orang ngatain Islam, menjelek-jelekan Islam, ya apalagi orang kalau sudah mungkin apa namanya istiqomah di atas Islam, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, tuh bolak-balik ke masjid 5 waktu, nggak ada kerjanya, itu cuma di rumah doang. Kan ini kan permusuhan yang tampak dari lisan mereka. Dan kadang-kadang Pak, ada musuh yang memang jelas ya, Yahudi, Nasrani, ateis, sekuler. Ada musuh yang lebih berbahaya. Itulah orang-orang munafik yang masuk ke dalam tubuh kaum muslimin. Ya, pakaiannya sama seperti pakaian kaum muslimin. Ya, tapi benci Islam luar biasa. Cari cara gimana biar Islam ini tidak jaya, Islam ini tidak maju. Inilah yang berbahaya. Ya, nah, seperti itu. Luqman menasehati anaknya, ya wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, beramar ma'rufkah kalian dan nahi munkar kalian, wasbir 'ala ma asabak, dan sabarlah terhadap apa yang menimpa kamu dalam amar ma'ruf nahi munkar tersebut. Ya. Berikutnya yang kita sebutkan, cinta tanah air adalah hal yang wajar. Ya, ketika Nabi SAW dikabarkan oleh Waraqah bin Naufal, kamu akan diusir dari kampungmu, dari Makkah. Nabi respon, ya, awa mukhrijiyahu, saya bakal diusir sama kaum saya. Kenapa Nabi sabdakan seperti ini? Nabi sedih, harus berpisah dari kota Makkah. Jadi wajar Pak, kita cinta sama kampung halaman kita cinta sama tanah negeri kita, itu wajar. Ya, walaupun ada hadisnya dhaif, ya, hubbul watan minal iman, cinta tanah air termasuk dari iman. Ini hadisnya dhaif, ya, tapi ada apa namanya, suka dengan tanah air kita sebagai sesuatu yang apa namanya, naluri, insting, itu adalah diperbolehkan. Ya, bermasuk.
Kita jeda sejenak untuk memandang sholat isya. Nanti kita lanjutkan sedikit setelah adzan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala, amma ba'du. Kita lanjutkan sedikit pelajaran yang ketujuh, cinta tanah air adalah hal yang wajar. Dalam sebuah hadis, Abdullah bin Adi pernah melihat Nabi SAW berdiri di pasar Hazwara sambil berkata, Wallahi innaki la khairu ardillah. Demi Allah kamu, yaitu Mekah, khairu ardillah, negeri yang paling Allah cintai, yang paling bagus. Wa ahabbu ardillahi ilallah, negeri yang paling bagus dan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Laula annani ukhrijtu minki ma kharajtu. Seandainya saya enggak diusir dari kamu, saya enggak akan keluar meninggalkan negeri. Artinya Mekah ini negeri yang paling bagus dan negeri yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan saya diusir, saya enggak akan keluar dari kota Mekah. Ya. Ini juga fadilah keutamaan tinggal di Mekah dan Madinah. Walaupun Pak, di Mekah itu pahala dilipat gandakan. Ya, man shalla fi masjid hadza ta'dilu alf salatin fi masjidin siwahu illa Masjidil Haram. Salat di Masjid Nabawi ini Pak sama dengan 1000 salat di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Was-salatu fi Masjidil Haram ta'dilu mi'ata alfin salat. Dan sholat di Masjidil Haram 100.000 kali dibanding sholat di selain. Bayangkan kalau kita tinggal di sana Pak, kita tinggal di sana, kita sholat tiap hari 5 waktu yang sunnah. Bayangkan pahala yang kita dapat luar biasa. Ya, yang minimal kalau nggak bisa ke sana, umroh haji kita manfaatkan untuk perbanyak sholat di sana. Tapi ulama juga menyebutkan dalam suatu ayat, waman yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzilhu min adzabin alim. Siapa yang menginginkan kezaliman di tanah haram, kami rasakan dia azab yang pedih. Makanya banyak orang bilang kalau ingin keburukan di Mekah itu dibayar kontan sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena ayat itu, waman yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin, siapa mau menzalimi di Mekah itu, nudzilhu min adzabin alim, kami rasakan azab yang pedih. Artinya dosanya juga lebih besar. Di tanah haram kita bermaksiat, dosanya lebih besar. Ada kisah seorang sahabat, dia itu tinggalnya di pinggiran tanah haram. Kalau dia mau ibadah, kalau nggak salah rumahnya ada 2, satu di luar tanah haram, satu di dalam tanah haram. Kalau dia mau ibadah, dia ke rumahnya yang di dalam tanah haram. Kalau dia mau aktivitas harian, dia keluar lagi ke rumahnya yang biasa. Khawatir apa? Barangkali ada ucapan dosa, perbuatan dosa dan lain sebagainya. Ya, makanya dia keluar dari tanah haram. Strateginya seperti itu kan. Ya, jadi walaupun ibadah juga dilipat gandakan, jangan lupa dosa juga besar di sana. Kalau dosa tidak dilipat gandakan Pak, dosa itu besar atau kecil? Kalau pahala dilipat gandakan dan juga dibesarkan dan dikecilkan. Ya, itu sekilas. Jadi Nabi SAW sangat mencintai negeri Mekah. Ya, kalau bukan karena beliau diusir, gak akan Nabi SAW tinggalkan kota Mekah. Ya. Tsumma fatara al-wahyu, kemudian wahyu terputus. Ya, sampai Nabi SAW sedih. Apa sih sebenarnya yang kemarin terjadi sama saya? Karena wahyu nggak datang lagi. Mana tuh sosok yang kemarin datangin saya? Terputus wahyu itu beberapa lama. Hatta tabaddal Rasulullah SAW ila qimmatil jabal, sampai Nabi itu naik ke puncak gunung Pak. Ingin apa? Ingin kemudian melompat dari puncak gunung. Karena beliau bingung apa sebenarnya yang terjadi sama saya. Ya. Summa tabaddalahu Jibril, kemudian Jibril muncul lagi. Sosok itu muncul lagi sampai mengatakan, ya Muhammad innaka la Rasulullahi haqqul. Wahai Muhammad, kamu itu benar-benar Rasulullah. Ya, Nabi tenang lagi, Nabi turun lagi. Tapi karena beberapa lama wahyu itu terputus, Nabi melakukan itu sebagian ulama mengatakan beberapa kali. Ya, wajar gitu Pak ya. Kejadian luar biasa terjadi, kemudian ada fase putus wahyu, nggak terjadi apa-apa. Bingung nggak kira-kira Nabi? Bingung pasti. Tapi ternyata hikmah dan pelajarannya agar Nabi itu rindu kepada wahyu tersebut. Nabi jadi rindu dan kangen. Mana nih yang tadi datang pada saya? Ya, seperti itu. Demikian yang bisa kita
sampaikan dari kisah awal wahyu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ada yang ingin didiskusikan sebelum kita akhiri, satu atau dua pertanyaan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Alaq itu ada 5 ayat yang pertama ya. Nah. Itu kan surat yang pertama diturunkan ya bulan Ramadan. Iya. Itu ulama. Nah, yang jadi masalah yang saya tanyakan ketika Nabi di berselimut, itu kan ada surat Al-Muzammil, Al-Mudaththir, orang yang berselimut dan berkubur. Itu asbabun nuzulnya bagaimana? Apa ada hubungan dengan itu? Iya, barakallahu fi. Pak Muhyiddin ya, Muhyiddin, masya Allah. Jadi apa namanya? Karena banyak baca, informasinya juga banyak. Jadi Nabi SAW, sebagian ulama mengatakan wahyu yang pertama turun 5 ayat surat Al-Alaq, kemudian terputus wahyunya. Sampai nanti ketika wahyu yang kedua turun, ya Nabi melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Yang Jibril ketika itu duduk di antara kursi antara langit dan bumi, memenuhi ufuk. Ufuk itu apa? Pandangan kita itu sampai ke ujung, kalau nggak ada gedung, nggak ada apa, itu namanya ufuk. Penuh Pak ufuk sama Jibril. Bayangkan besarnya sosok Jibril. Lagi-lagi ketakutan, pulang ke rumah, di situ baru lagi-lagi Nabi minta diselimutin, turunlah 2 surat itu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Al-Muzammil suruh Nabi sholat malam, ya, agar Nabi itu ringan yang diturunkan kepada beliau. Al-Mudaththir suruh Nabi berdakwah. Ya ayyuhal mudaththir fa'anzir. Nah di situ udah jadi rasul. Ya, di situ udah jadi rasul. Fa'anzir, berdiri, berilah peringatan. Rabbuka fakabbir, besarkan Tuhanmu. Ya, warrujza fahjur, dan dosa-dosa tinggalkan. Jadi Al-Muzammil dan Mudaththir itu wahyu ketika setelah terputus ini Pak. Terputus wahyu, lihat Jibril dalam sosok aslinya, lagi-lagi ketakutan. Kan kalau tadi kan bukan sosok asli Pak, di Gua Hira ya. Pasti kan dalam bentuk manusia, nggak mungkin bisa dibekap seperti itu kalau bentuk asli. Lihat bentuk asli, balik lagi ke rumahnya, Zammiluni. Ketika itu baru turunlah 2 surat itu. Ya ayyuhal muzammil, menyuruh Nabi apa? Qumil laila illa qalila. Bangun salat malam, kecuali sedikit dari malam aja kamu boleh tidur. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Ini perkataan yang berat yang akan kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Untuk menerima perkataan yang berat itu mesti punya kesolehan pribadi, yaitu salat malam. Sedangkan Al-Mudaththir anjurkan Nabi untuk mulai dakwah. Fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Bajumu bersihkan. Maksudnya apa? Seorang dai harus bersih jiwanya. Tidak boleh ada noda-noda kekotoran hati ketika dia berdakwah. Ya, jadi itu wahyu kedua gitu Pak. Ketika itu Al-Muzammil dan Mudaththir diturunkan kepada Nabi untuk dan kemudian wahyu itu berurutan terus kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada lagi? Baik, semoga yang kita pelajari bermanfaat, dapat kita pahami, dapat kita amalkan dan juga kita sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Azza wa Jalla, yang salah datangnya dari kekhilafan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.